Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara penggunaan dari aplikasi RKP ini. Jadi setelah kita mendownload aplikasi RKP ini masih dalam berbentuk RAR. Kita harus mengekstraknya dengan cara klik kanan, kemudian pilih Extract to aplikasi RKP. Dalam folder ini kita akan diberikan satu file Excel makro. Jadi untuk dapat kita gunakan, kita harus terlebih dahulu melakukan setting dengan cara klik kanan, kemudian Properties, kemudian pada bagian security-nya kita klik Unblock, kemudian kita klik OK. Maka kita akan disuguhkan tampilan seperti ini. Pada bagian security warning-nya kita klik Enable Content. Maka kita sudah dapat menggunakan aplikasi RKP ini. Pada halaman menu ini kita diberikan dua menu, yaitu menu cari dan tambah anggaran. Pada menu tambah anggaran kita akan terdapat dua submenu, yaitu input anggaran dan input pemeriksa. Perbedaan dari kedua submenu ini adalah pada input pemeriksa ini kita gunakan untuk melakukan input anggaran pada bagian para pelaksana pemeriksa. Jadi semisalnya jika kita melakukan input anggaran untuk penanggung jawab, kita buat volumenya 1, kemudian frekuensinya 10, maka uang harian, biaya penginapan, satuan biaya pemeriksaan eksternal pemerintah, dan juga biaya laundry nantinya akan otomatis terisi. Dan submenu yang kedua, input anggaran ini kita gunakan selain dari menginput anggaran pelaksana pemeriksa yang tadi. Di sini saya akan mencontohkan untuk menginput anggaran pemeriksaan, yaitu LKPD Interim Provinsi Bengkulu. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu pada menyusun perencanaan pemeriksaan. Kita klik tambah anggaran, kemudian input anggaran, kemudian jenis pemeriksaannya ada LKPD, kemudian interim, objek pemeriksaannya adalah Provinsi Bengkulu, jenis kegiatannya adalah menyusun perencanaan pemeriksaan, jenis belanjanya belanja non operasional lainnya, jenis biayanya biaya operasional lainnya, kemudian alat tulis kantor. Dapat kita lihat volumenya 1, frekuensinya 4. Kita klik tambah anggaran, maka data berhasil ditambahkan. Kita pilih lagi menyusun belanja non operasional, kemudian kita pilih konsumsi rapat atau diskusi temuan makan, yaitu volume 10, frekuensinya 4. Kemudian yaitu bagian yang kudapan, volumenya 10, frekuensinya 4. Jika kita sudah selesai menginput anggaran ini, dapat kita lihat hasilnya dari menu cari, yaitu dengan kita memilih LKPD, kemudian interim, kemudian objeknya Provinsi Bengkulu. Maka akan muncul hasil seperti ini. Di sini sudah terdapat volume, frekuensi, harga satuan, dan juga jumlahnya. Kita lanjutkan mengisi anggaran. Kita klik tambah anggaran. Kemudian di sini untuk menyusun perencanaan pemeriksaannya sudah selesai. Kita masuk ke pelaksana pemeriksaannya yang ini tadi. Jadi kita memilih submenu input pemeriksa. Jenis pemeriksaannya adalah LKPD, kemudian tipe pemeriksaannya interim, objeknya adalah Provinsi Bengkulu. Pelaksana penanggung jawab. Jadi di sini dapat kita lihat volume penanggung jawab itu 1 dan frekuensinya 3. Kita klik tambah. Kemudian kita isi lagi LKPD interim Provinsi Bengkulu, kemudian wakil penanggung jawab. Volume 1, frekuensi 5. Kemudian kita isi lagi KPD interim Provinsi Bengkulu, pengendali teknis.
volume 1 frekuensi 10. Kemudian kita isi lagi ketua tim. Ketua tim volume 1 frekuensi 25. Kemudian adalah anggota tim. LKPD, interim, Provinsi Bengkulu, pelaksana, yaitu anggota tim. Volumenya 6, frekuensinya 25. Jadi dapat kita lihat hasilnya. Di sini akan langsung terisi, yaitu uang harian pemeriksa karena Provinsi Bengkulu, maka dalam kota sudah otomatis. Kemudian untuk biaya penginapannya adalah 0 dikarenakan dalam kota. Kemudian satuan biaya pemeriksaan eksternal pemerintahnya juga sudah otomatis terisi. Dan juga biaya laundrynya 0 dikarenakan dalam kota. Di sini dikarenakan ini adalah Provinsi Bengkulu, maka terdapat uang harian pemeriksa untuk luar kota. Dikarenakan pemeriksa Provinsi Bengkulu dapat melakukan pemeriksaan ke luar kota. Jadi terkhusus untuk Provinsi Bengkulu ini, untuk mengisi uang harian pemeriksaan luar kota ini, kita isi dari tambah anggaran, kemudian di bagian input anggaran ini. Jadi di sini kita pilih LKPD, kemudian interim, kemudian Provinsi Bengkulu. Jenis kegiatannya adalah melaksanakan pemeriksaan, belanja perjalanan dinas, kemudian uang harian pemeriksa luar kota. Di sini kita pilih yang mendapatkan uang harian pemeriksa luar kota itu adalah ketua tim. Ketua tim dengan volume 1 frekuensi 10. Kita klik tambah anggaran. Oke. Kemudian melaksanakan pemeriksaan, belanja perjalanan dinas luar kota. Yang mendapatkan adalah anggota tim. Anggota tim dengan frekuensi volume 6, provinsinya adalah 10. Jadi dapat kita lihat hasilnya dengan hasil seperti ini, yaitu uang harian pemeriksa luar kota untuk bagian ketua tim dan anggota tim. Maka sudah otomatis juga terisi di bagian biaya penginapannya, yaitu biaya penginapan ketua tim dan biaya penginapan anggota tim. Di sini juga satuan biaya pemeriksaan eksternal pemerintahnya sudah otomatis ditambahkan, yaitu dengan frekuensi 35, yaitu 25 dari dalam kota, 10 dari luar kota. Biaya laundrynya juga sudah otomatis terisi. Kemudian kita lanjutkan mengisi anggaran berikutnya, yaitu biaya transport antar kota dalam provinsi. Kita isi dari menu tambah anggaran, kemudian input anggaran. Jenis pemeriksaannya adalah LKPD, interim, kemudian Provinsi Bengkulu, kemudian melaksanakan, belanja perjalanan dinas, kemudian biaya perjalanan, biaya transport antar kota dalam provinsi dengan volume 7 frekuensi 2. Kemudian biaya pengecekan fisik kita pilih melaksanakan, belanja perjalanan dinas, kemudian biaya perjalanan, kemudian biaya pengecekan fisik, yaitu dengan volume 1 frekuensi 10. Kemudian kita lanjutkan anggaran berikutnya adalah langsung ke bagian biaya operasional lainnya, yaitu alat tulis kantor. Kita pilih melaksanakan pemeriksaan, kemudian belanja non operasional. Di sini alat tulis kantor dengan volume 1 frekuensi 1. Kemudian belanja jasa lainnya.
laksanakan, kemudian belanja jasa lainnya. Di sini volumenya 1, frekuensinya 1. Kemudian anggaran berikutnya adalah di bagian menyusun laporan hasil pemeriksaan, yaitu langsung ke belanja non operasional lainnya. Sini kita pilih menyusun laporan hasil pemeriksaan, kemudian belanja non operasional lainnya, kemudian biaya operasional pencetakan. Di sini alat tulis kantor pelaporan dengan volume 1, frekuensi 1. Kita isi lagi. Yaitu pencetakan LHP, yaitu volume 15, frekuensi 2. Kemudian untuk bagian konsumsi, di sini volumenya 20, frekuensi 5. Untuk bagian yang kudapan, di sini frekuensi volume 20, frekuensi 10. Kemudian yang bagian opini, volumenya 10, frekuensi 5. Kemudian bagian yang kudapan, di sini volume 10, frekuensi 10. Maka untuk anggaran sudah selesai kita input semua. Dapat kita lihat hasilnya. Kita klik cari. Nah, di sini sudah akan terisi otomatis. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur update, yaitu jika kita melakukan kesalahan input, kita dapat langsung mengupdate-nya. Semisalnya di bagian menyusun perencanaan pemeriksaan ini, jika alat tulis kantor yang kita inginkan itu adalah dengan frekuensi 5, maka jika kita ada melakukan kesalahan input yang seharusnya adalah frekuensi 5, di sini kita dapat langsung mengubahnya dari menu, kemudian tambah anggaran, kemudian input anggaran. Kita isi seperti biasa saja, yang jumlah yang benar yang kita inginkan. Misalnya tadi LKPD, kemudian interim, objeknya adalah Provinsi Bengkulu, kemudian menyusun, kemudian biaya personal, kemudian alat tulis kantor. Tadi kan seharusnya frekuensi yang kita inginkan itu adalah 5. Jadi kita masukkan volumenya 1, kemudian frekuensinya 5. Di sini nanti akan ada peringatan bahwa data ini sudah ada. Apakah Anda yakin untuk mengganti? Kita pilih yes. Maka kita lihat hasilnya. Ini akan terganti menjadi 5. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tata cara penggunaan dari aplikasi RKP ini. Terima kasih.